Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang struktur dan kebahasaan teks berita. Nah, untuk strukturnya ada apa saja? Ini dia. Ada 4 struktur ya dalam teks berita. Yang pertama itu judul berita. Boleh kalian buka di buku halaman 8. Buku halaman 8 itu ada judul berita. Yang pertama, judul berita merupakan kata kunci yang mewakili keseluruhan berita. Sudah pasti ya, untuk judul pasti dia intisari dari cerita tersebut. Nah, itu judul berita. Kemudian teras berita atau lead. Teras atau lead berita. Di sini teras atau lead berita adalah bagian yang sangat penting dari berita. Di dalam teras berita terangkum inti keseluruhan isi berita. Rangkum semua inti dari keseluruhan berita ya. Teras berita ditulis pada paragraf pertama dan kedua sebuah berita biasanya. Mau dia paragraf pertama atau paragraf kedua ya. Bagian lead ini biasanya memuat unsur 5W plus 1H atau pertanyaan-pertanyaan. Adik Simba ya. Nah, itu dia di sini. Dia memuat seputar pertanyaan-pertanyaan tersebut. Itu di teras berita ini. Kemudian tubuh berita. Tubuh berita merupakan tempat berita berada. Nah, tempat berita berada itu di tubuhnya sini. Dari pertanyaan-pertanyaan ini kemudian dijelaskanlah di dalam tubuh berita tersebut. Dalam tubuh berita, pembaca dapat mengetahui berita sesungguhnya. Berita sesungguhnya di dalam tubuh ini, tubuh berita. Tubuh berita berisi peristiwa atau kejadian yang dilaporkan. Bahasanya singkat, padat, dan jelas. Bahasanya di sini singkat, padat, dan jelas. Tubuh berita merupakan penjelasan dari lead secara lengkap berita. Nah, kata saya kan penjelasan dari ini. Nah, secara lengkapnya ada di sini. Nah, seperti itu ya untuk tubuh berita. Kemudian ekor berita. Ini yang terakhir. Ekor berita berisi informasi kurang penting. Nah, kenapa dikatakan informasi kurang penting? Karena bagian ini berada setelah kepala dan tubuh berita. Bagian ini memiliki kaitan langsung dengan judul berita. Ya, memiliki kaitan langsung. Seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya, ini saya berikan contoh. Nah, ini dia contohnya. Untuk judul itu sangat jelas di sini. Bio Farma mampu produksi vaksin COVID-19 hingga 250 juta dosis per tahun. Bio Farma ya. Nah, ini kemudian contoh judul. Mau pasti tahu lah. Kemudian itu ada teras atau lead berita. Untuk teras, PT Bio Farma Persero mengaku memiliki kapasitas produksi vaksin COVID-19 dalam 1 tahun mencapai 250 juta dosis. Selasa 12 Januari 2020 siang. Vaksin dalam bentuk curah atau bulk vaksin dari Sinovac telah tiba sebanyak 15 juta dosis. Vaksin curah tersebut bakal dibawa ke Bandung untuk langsung
diproduksi oleh Bio Farma pada 14 Januari 2021 mendatang. Nah, di sini ini sebenarnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ya. Di sini pertanyaan yang bisa terjawab nanti di tubuh berita tersebut. Nah, ini masih belum lengkap ya di sini. Nah, coba kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini dia tubuh berita. Tubuh berita tadi kan ini berisi penjelasan nih. Boleh kalian baca sendiri di sini. Di sini lebih lengkap, lebih jelas. Ya. Lebih banyak di sini. Kemudian selanjutnya masih ada tubuh beritanya. Nah, ini dia masih paragraf yang ketiga ya, masih tubuh berita. Masih tubuh berita berupa penjelasan di sini ya, yang sangat singkat, padat, jelas. Seperti itu ya. Nah, ini dia. Untuk ekor berita, boleh kalian lihat. Selain dari Sinovac, Indonesia sendiri sudah memesan vaksin COVID-19 dari beberapa perusahaan lain, yakni dari Novavax, perusahaan vaksin asal Amerika Serikat, dan Kanada sebanyak 50 juta dosis. Seperti itu ya. Bagian ini memiliki kaitan langsung dengan judul berita. Nah, ini ada kaitan-kaitannya sebenarnya, tapi tidak dibahas. Tidak ada penjelasan secara secara rinci seperti ini. Masih belum jelas di sini. Makanya dianggap kurang penting ini informasinya. Ya. Kenapa dikatakan kurang penting? Karena ini masih tidak jelas. Nih. Tidak ada penjelasan seperti dari Sinovac tadi ya. Nih, tidak ada penjelasannya, lebih detailnya tidak ada. Maka dari itu ekor berita dianggap kurang penting informasinya. Karena yang lagi dibutuhkan itu adalah Sinovac ini. Seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan di sini kalian bisa dan mudah memahaminya. Untuk contoh ini kita lanjutkan lagi. Nah, selanjutnya adalah kebahasaan dalam teks berita. Dalam teks berita ada 4 kebahasaan teks berita yang perlu diperhatikan. Yang pertama, verba, transitif, dan perwata. Nah, jadi untuk verba itu sudah kalian tahu semua. Verba itu adalah secara umum adalah kata kerja atau suatu untuk mengerjakan sesuatu, untuk melakukan perbuatan atau sedang melakukan keadaan tertentu, seperti itu untuk verba. Nah, jadi untuk verba transitif bisa kalian lihat di situ ada penjelasannya. Verba transitif adalah verba yang memerlukan nomina sebagai objek. Nah, maksudnya di sini bisa dikatakan juga verba yang memerlukan 2 nomina atau satu sebagai subjek dan satu lagi sebagai objek. Jadi ada satu contoh akan saya bacakan dan akan saya jelaskan di sini. Ada contoh ya. Tolong perhatikan. Negara anggota ASEAN akan memulai diskusi tentang perekonomian. Nah, di sini satu nominanya apa aja? Ada negara anggota ASEAN, itu nomina. Kemudian ada perekonomian, itu sebagai objeknya ya, perekonomian. Nah, jadi seperti itu, ada objeknya. Karena di situ ada kata memulai diskusi, berarti di situ ada kata kerja, ada suatu perintah, suatu keadaan untuk melakukan perbuatan tersebut ya.
Perbuatannya apa? Yaitu memulai suatu diskusi. Nah, itu contoh verba transitif. Kemudian untuk verba pewarta ya. Pewarta. Untuk verba pewarta bisa kalian lihat situ kata yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu percakapan. Nah, mengidentifikasi katanya. Sini ada contoh untuk mengidentifikasi contohnya. Mengidentifikasi atau mengindikasikan suatu percakapan. Di sini ada contoh. Banyak sekali channel televisi yang memberitakan peristiwa hujan es. Nah, ini kan banyak sekali katanya. Nah, jadi di situ kan ada tertulis yang saya bacakan itu banyak sekali kanal televisi. Nah, banyak sekali. Jadi dia mengidentifikasi bahwa banyaknya suatu televisi yang memberitakan peristiwa tentang hujan es. Nah, itu ya. Seperti itu ya. Untuk verba transitif dan pewarta. Jadi dia mengidentifikasi suatu percakapan tersebut. Mencari tahu. Kemudian bahasa yang bersifat standar atau bahasa yang baku ya. Boleh kalian baca sendiri di sini. Saya bacakan. Penggunaan bahasa yang standar atau baku akan memudahkan pemahaman banyak orang. Penggunaan bahasa baku lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum. Bahasa-bahasa yang bersifat populer atau kedaerahan dihindari dalam media-media nasional. Nah, seperti itu. Jadi bahasa-bahasa yang orang khalayak umum tidak mengerti, baik menggunakan bahasa daerah itu sangat dihindari, atau bahasa-bahasa yang populer, bahasa yang tidak dipahami oleh orang banyak, misalnya hanya dipahami oleh sekumpulan atau sekelompok orang. Itu kan ada bahasa-bahasa tersendiri, ada bahasa gaul-gaul lah istilahnya, atau ada bahasa pang katanya. Ya, intinya bahasa-bahasa komunitas-komunitas itu ada biasanya, bahasa-bahasa sendiri. Itu sangat dihindari dalam penulisan teks berita ya. Jadi bahasanya bahasa baku aja, bahasa standar biar bisa dipahami oleh banyak orang. Nah, kemudian yang ketiga, kalimat langsung. Jadi penggunaan kalimat langsung dalam teks berita ditandai dengan dua tanda petik ganda dan disertai keterangan penyerta. Penggunaan kalimat langsung ini terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Nah, biasanya kan di surat kabar atau artikel atau majalah berita koran ya, di koran ya biasanya ada tanda petik 2. Nah, tanda petik 2 diapit seperti ini ya, tanda petik 2 diapit. Itu biasanya suatu perkataan seseorang yang dimasukkan di dalam sebuah berita. Kenapa itu dimasukkan? Karena itu adalah kata-kata yang sangat penting atau kata-kata yang sedang terjadi. Seperti itu. Intinya sangat penting lah kata-kata itu, sehingga berita tersebut dibuat karena kata-kata tersebut. Nah, seperti itu ya. Kalimat langsung diapit oleh tanda petik. Biasanya ada itu. Kemudian penggunaan konjungsi. Nah, ini konjungsi ya. Konjungsi. Teks berita menggunakan konjungsi untuk memperjelas maksud berita. Konjungsi yang biasa digunakan dalam teks berita yaitu konjungsi temporal atau penjumlahan seperti kemudian, sejak, ini temporal ya, masalah waktu. Kata penghubung masalah waktu. Kemudian setelah, awalnya, dan akhirnya. Nah, ini sering sekali digunakan. Konjungsi ini berkaitan dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis, urutan waktu katanya. Karena suatu peristiwa atau kejadian itu pasti ada kronologisnya.
Ada urutan-urutan waktunya. Tidak mungkin orang memberitakan terjadi suatu kecelakaan terus langsung di akhirnya saja. Akhirnya apa? Misalnya satu orang patah tulang, 2 orang meninggal dunia. Ini salah satu contoh. Itu secara langsung tidak ada penjelasan tentang terjadi kecelakaan tersebut jam berapa, akibat kecelakaannya itu seperti apa. Seperti itu ya, tidak jelas. Jadi konjungsi ini sangat penting untuk waktunya itu untuk lebih jelas sebenarnya. Biar kronologis atau urutan waktunya itu lebih bagus dan mudah dipahami seseorang. Seperti itu ya. Untuk materi ini cukup sampai di sini. Sekian dari saya. Mudah-mudahan materi ini mudah dimengerti dan dipahami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.